Happy Sunday semuanya. Kita doa yuk. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan hidup. Kalau Tuhan izinkan kami hidup, Tuhan punya rencana. Oleh karena itu kami mau dengar isi hati Tuhan. Bagaimana kami terus bisa mengubahkan pikiran kami jadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Kami pulang dengan kemenangan, dengan kesembuhan, dengan jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita bulan ini adalah mind transformation. Bagaimana merubah cara berpikir kita. Dan tema kita setahun adalah growing deeper. Jadi untuk kita bisa bertumbuh lebih dalam, salah satu caranya adalah merubah cara berpikir. Saya mau tanya dulu, siapa yang ingin hidupnya berubah? Semua langsung angkat tangan. Padahal belum dijelasin apanya yang mau berubah. Pokoknya selama berubah kita mau, pastor. Nah, paling enggak kan udah ada kerinduan ya. Hidup itu bisa berubah kalau pikirannya dirubah. Saya sudah mulai di seri pertama itu contoh-contoh pikiran yang salah. Salah satunya adalah tentang hedonisme dibandingkan dengan kerajaan Allah ya. Yang belum dengar saya usul coba dengerin YouTube-nya. Itu sangat menolong sekali. Jadi kalau hidupnya mau berubah, ini hidupnya mau berubah, itu harus dimulai di pikiran. Sederhana sekali. Jadi banyak orang tuh suka bully orang-orang ke gereja tuh Kristen-Kristen ngomongnya terus jorok, maboknya jalan terus, sinahnya juga nggak pernah berubah, tetap galak, tetap pelit. Nah, kenapa mereka Kristen udah dibaptis, udah pelayanan, tapi hidupnya nggak berubah? Padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Karena ada bagian kita, yaitu kita harus merubah cara berpikirnya kita. Ini penting banget. Saya kasih judul Never Be the Same Again. Keren ya bahasa Inggris. Artinya tidak akan pernah sama lagi. Hari ini adalah hari terakhir hidup lama kita. Pulang dari sini semuanya hidup baru. Karena semuanya tadi mau berubah. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku, kunya besar Tuhan, bukanlah rancanganmu, mutu kita. Dan jalanmu, jalannya kita, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seberapa jauh sih bedanya? Enggak jauh. Seperti tingginya langit dari bumi berapa ribu kilo tuh. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pantesan. Suka salah jalan, bisnis salah, milih jodoh salah, pikirkan nama dia happy, ternyata menderita. Salah. Enggak so Inggris, tapi Inggrisnya tuh bagus deh. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kenapa pakai Inggris? Bahasa aslinya ternyata bukannya jalan atau rancangan tapi pikiran. Kenapa orang mengambil jalan ke sini? Karena dia berpikir aku mau ke sini. Jadi hidup kita sekarang, jalan hidup kita karena apa yang kita pikirkan dulu. Masalahnya kita suka stres dan kenapa nggak berubah-berubah? Udah ikut Tuhan, udah melayani segala macam. Ya ampun, jauhnya langit dari bumi. Jakarta Utara ke Jakarta Selatannya kalau macet 1,5 jam, belum hujan, belum banjir. Jadi tidak ada kata terlambat. Semuanya bisa berubah. Dimulai dari apa? Perubahan pikiran. Nah, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan atau sebuah kisah di Alkitab. Bagaimana hidupnya berubah. Karena cara berpikirnya berubah. Pernah tahu kisah yang ada seorang bapak punya 2 anak. Yang sulung sama yang bungsu. Nah yang bungsu bilang sama papanya, "Pak, mau nanya dong, apa? Bagi warisan dong." Masih hidup loh bapaknya. Kalau kita punya anak kayak gitu, kita apain tuh anak? Oh masa digoreng? Jangan gitu dong. Kan udah 4 minggu dengar men. Digantung ya lebih bagus lah. Tadi yang kebaktian sebelumnya dibuang katanya. Makanya kita gak pernah jadi Tuhan. Itu melambangkan Bapa di surga. Mau warisan katanya, dikasih.
Lalu dia berfoya-foya sampai habis semuanya. Sampai lapar, mau makan makanan yang menjadi makanan babi aja gak bisa. Jadi dia kerja sama orang. Nah di tengah keadaan terpuruk dia bilang, aduh itu yang pembantu kerja sama papa saya di rumah hidupnya lebih enak dari saya. Kayaknya saya harus balik deh ke sana. Jadi pembantu juga gak apa-apa. Singkat kata papanya terima. Terjadi perubahan hidup. Nah kita mau belajar 5 hal. Apa sih yang kita bisa lakukan dengan pikiran kita supaya hidup kita berubah. Kecuali kita udah gak mau berubah lagi. Ya ini bagi yang mau berubah. Yang pertama bagaimana kita mengalami perubahan hidup lewat perubahan pikiran. Yang pertama adalah konfrontasi. Bahasa aslinya tuh diamprokin. Itu konfrontasi bicara gini. Dia ditegur. Ya kan kita anak dia bapak kan. Kalau anak salah kita suka tegur, nak gak boleh begitu. Makanya ada istilah kurang ajar. Anak kurang ajar ya. Nah itu cuma ada di Indonesia. Karena kurang minus, ajar teaching. Di Inggris kan gak mungkin, hey you teaching minus. Gak ada. Makanya harus ditegur dengan kasih. Orang bisa berubah, ada yang lewat konfrontasi teguran, ada yang lewat dengar kebenaran. Oh ternyata saya salah selama ini, untung saya ke GBI Gilgal baru ngerti sekarang jadi pria tuh mesti gimana. Bagus, itu jalur aman. Tapi ada yang langsung perjumpaan langsung dengan Tuhan. Misalnya tipe-tipe kayak Saulus, suka bunuh orang Kristen, hancurin gereja, langsung ketemu Tuhan terus jadi buta gitu. Itu kelas-kelas Saulus. Tapi ada juga lewat penderitaan. Dikasih tahu nggak bisa, ada tipe-tipe hardcore, metal. Ada yang lebih senang lewat penderitaan. Sampai saya bilang ini, Pak kalau dia mah biar kapok dulu, digigit gorila, baru Pak dia bertobat. Dia tipe suami saya begitu. Kalau cuma kayak nyamuk malaria mah dia nggak berubah. Kalau Bapak Ibu kebaktian ini tipe yang mana? Yang pakai nasihat baik-baik, penderitaan atau perjumpaan seperti Saulus buta terus melihat. Ntar ketahuan ya nggak apa-apa, itu masing-masing aja sendiri. Nah kita bahas konfrontasi, kata lainnya saya pakai perjumpaan ya. Tadi sekali lagi siapa yang hidupnya mau berubah? Oke tetap sama, jumlah kuota sama. Nah kita tuh kadang mikir hidup berubah cuma gini, aku pengen kaya kayak dia, pengen berkuasa kayak dia, pengen terkenal kayak dia. Nah Tuhan tuh kasih visi di Gilgal, setiap orang yang ada di Gilgal dibawa menjadi jemaat yang kuat nih. Perubahan hidup harus bisa didefinisikan. Nah yang pertama adalah rohani. Yang kedua adalah jasmani kita ya. Bukan tambah gemuk atau tambah kurus, nanti saya jelasin. Yang berikutnya adalah karakternya kita. Ini penting banget nih. Banyak uang kalau karakternya kayak setan. Yang keempat adalah misalnya hubungan atau keluarga kita, ya kan? Yang kelima adalah keuangan kita. Coba hilangkan salah satu dari sini. Siapa yang gak mau perubahan di 5 area ini? Punya banyak uang tapi sakit-sakitan, umur pendek. Misalnya keluarganya harmonis tapi Tuhan gak kenal dia, kan gak mau juga. Nah ini perubahan hidup yang kita mau bahas. Tadi poin yang pertama adalah konfrontasi. Di konfrontasi berarti kan ada yang namanya perjumpaan. Nah selalu ada 3 perjumpaan yang paling penting. Yang pertama adalah perjumpaan dengan kasih Tuhan. Yang kedua perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Yang ketiga adalah perjumpaan dengan kebenarannya Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Coba bilang sama-sama, kasih, kuasa, kebenaran. Nah kalau cara berpikir kita mau berubah harus dimulai dengan konfrontasi. Ada yang lewat penderitaan, lewat nasihat, lewat perjumpaan kasih, kuasa dan kebenaran. Kita baca ayatnya baru saya bahas satu persatu. Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Ini model yang lewat penderitaan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Apapun keadaan kita, ada mujizat, ada pengharapan, ada jalan keluar. Bisa berubah pasti di 5 area ini. Nah perjumpaan kasih apa sih? Kita ketemu langsung dengan Tuhan.
Kita merasakan kasih Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan. Kok firman Tuhan tuh benar-benar memberikan jalan keluar kepada saya. Perjumpaan saya pertama kali itu umur 14 tahun. Saya ngalami kasih Tuhan menjamah saya di tengah ibadah. Bertahun-tahun saya jadi Kristen, nggak suka doa, nggak suka baca firman, boro-boro melayani ke gereja cuma kewajiban. Tapi perjumpaan saat itu merubah saya. Saya ngalami kasih Tuhan, nggak pernah nangis, ngalami nangis. Ternyata itu lahir baru. Habis dari situ tiba-tiba rindu, pengen baca Alkitab, pengen ke gereja. Bayangin anak muda, 2 SMP, 1 hari Minggu itu ada 4 kali kebaktian, 4-4-nya saya ikut. Anak umur 14 tahun, pengen melayani, itu namanya konfrontasi, encounter, perjumpaan dengan kasih, kuasa. Saat itu kebenaran belum, saya firman tuh nggak ngerti apa-apa. Nah kalau sekarang tuh gimana caranya? Ya Bapak Ibu banyak nyembah Tuhan. Hari Minggu tuh yang teratur. Ada orang ke gereja tuh gak bisa teratur. Ke family cell teratur. Disitulah kita akan mengalami perjumpaan kasih, perjumpaan kuasa, perjumpaan kebenaran. Kan gak ada Tuhan. Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kadangkala ketemu orang-orang yang ada kasih Tuhan. Kita bisa berubah loh. Beneran. Kayak sekarang nih. Aku bisa merasakan kasih Tuhan dari hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu gak rasa ya? Kita udah kebiasa, tapi orang ketemu kita, dengar sapaan kita, halo, lihat senyumannya kita, saat kita jabatan kita peluk dia bisa merasakan kasih Tuhan. Lalu kuasa Tuhan, Tuhan mau pakai setiap kita. Makanya kalau ada orang susah, kita harus tanya, apa yang saya bisa doakan? Mujizat bisa terjadi. Tapi ada juga orang yang lewat firman. Makanya kenapa setiap pagi, tadi pagi saya baca firman. Saya lagi olahraga, saya podcast, saya dengar YouTube, saya taruh di atas cross trainer saya dengar firman. Disitulah saya ngalami perjumpaan kebenaran. Kenapa? Karena konfrontasi itu terjadi di pikiran, hidup kita berubah. Saya kasih contoh ya aplikasinya ya. Misal di rohani. Rohani saya waktu umur 14 sama 52 beda. Kenapa terjadi perubahan hidup? Karena saya pegang firman. Itu yang merubah pikiran saya. Saya ambil satu aja ya. Misalnya tentang love, tentang kasih, tentang cinta. Kenapa saya all out sama Tuhan? Saya baca firman Tuhan bilang ini, Tuhan tuh sayang sama kita, kita berdosa, dia mati di kayu salib, dan sayangnya itu seperti Bapak sayang sama anaknya. Apa yang dulu hilang, yang dia kasih buat anaknya mau dikembalikan. Waktu saya baca gitu, iya ya, siapa kita sampai Tuhan mau sayang? Saya mau sayang sama Tuhan yang begitu sayang sama kita. Sayang sama Tuhan tuh aplikasinya gimana? Saat saya dengar firman saya melakukannya. Bukan karena takut hukuman, takut masuk neraka. Tapi saya lakukan karena saya sayang sama Tuhan, Bapakku yang di surga. Lalu Bapak tuh pengen lihat anak-anaknya berbuah. Ya kan kita pengen punya anak kita maju dong. Sukses, lebih sukses dari kita. Kalau gitu aku harus berbuah nih. Karakternya harus mirip Yesus, harus berbuah jiwa-jiwa. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Berarti Juan Mogi orang percaya lewat aku harus ada orang yang diselamatkan. Jadi saya tuh taat, saya tuh berbuah sampai sekarang dari umur 14 tahun. Itu saya lahir baru 14 tahun udah bawa teman-teman ke gereja loh. SMA saya bawa teman-teman ke gereja. Sampai sekarang saya masih bawa orang. Kenapa hidupku berubah? Karena cara berpikirku berubah. Dia sayang aku mau sayang Tuhan. Nah, lalu secara jasmani, saya udah tahu, pasti kalau saya tanya, menurut Bapak Ibu saya kurus sedang atau gemuk? Gemuk, gak usah ditanya, buta kali, saya udah tahu itu. Dan aku pun berusaha. Dan menurut aku dunia gak akan indah kalau semuanya kurus-kurus, percayalah. Itu cuma joke. Kenapa yang merubah saya, kemarin saya baru balik 6 hari di Amerika termasuk perjalanan. Saya ngajar, terus pulang, saya bawa baju olahraga, bawa baju renang. Tiap hari aku treadmill, cross trainer 1 jam. Saya masih angkat beban, walaupun beban saya sudah berat. Supaya aku tetap sehat. Karena saya lihat orang sakit didoain. Mendingan mencegah daripada mengobati. Tahu gak satu ayat apa yang merubah cara berpikir saya? Tubuhku adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam aku. Siapa membinasakannya dia akan dibinasakannya. Tuhan tinggal di sini dan tubuh kita berantakan. Makanya aku bisa, kan kalau lihat badan aku suka makan. Tapi aku tuh masih tahu diri. Menurut aku ya. Aku masih ingat, oh iya ini gak boleh. Aduh ini kebanyakan.
tes darah setahun 2 kali dilihat apa yang perlu diperbaiki semuanya. Aku olahraga, hidupku berubah ya di usia 52 tahun, puji Tuhan sehat walafiat. Kenapa? Karena pikiranku diubah. Kan ada orang mikirnya, hidup cuma sekali, gas. Ini apa? Bait Allah. Jadi orang hidupnya gak berubah cuma cara berpikirnya. Apa kita operasi Pak? Gak bisa, otak dioperasi mati kita. Nah karakter. Pernah lihat orang Kristen yang kabarin nyebelin? Pernah lihat nggak? Ini aku nanya. Mana? Nah, jadi karakter aku kan katanya saya anak, dia bapak. Masa anak nggak mirip sama bapaknya? Berarti aku harus mirip Yesus dong. Yesus murah hati, panjang sabar. Kenapa dari karakter aku dulu? Tanya aja sama orang-orang yang main sama saya berubah. Istri saya bilang saya berubah tuh, istriku ada di sini. Saya pegang aku harus jadi serupa dengan Yesus. Karena pikiranku begini, pikiranku berubah, hidupku berubah. Ada orang gini, gue orangnya emang gini. Lu mau terima gue, lu terima apa adanya. Kalau enggak silakan, lu mau cerai, lu mau kawin cerai yang lain, silakan. Gitu, udah kayak setan, sombong lagi. Jadi gak bisa. Nih, hidup dimulai dari pikiran. Secara hubungan atau keluarga. Misal di keluarga ya, aku simpel sebagai suami. Nah istriku saksi hidupnya. Aku bilang aku ini harus jadi imam. Bawa istri anak kepada Tuhan. Aku yang harus mimpin doa. Aku ini nabi. Bawa Tuhan kepada istri anakku. Harus ngajarin kebenaran. Bukan tugasnya pendeta, tugas suami atau papa. Dan aku harus jadi raja. Nyuruh-nyuruh kan pastor? Enggak, melayani. Raja kita Yesus, dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Problem solve, aman kalau setiap suami kayak begini. Dalam hubungan, kenapa saya punya banyak teman dan jarang konflik sama saya? Kalau ada konflik saya cari tahu, kenapa dia begini ya? Gimana nyelesainnya? Ya iya dong, makanya nilai kita Fiesta family nomor 1, hubungan di atas segalanya. Ada banyak yang saya pegang, saya kasih contoh 2 atau 1 ya, misal gini. Apa yang kamu gak ingin orang lain perbuat padamu, jangan buat demikian. Lu gak mau dimakan orang, jangan makan orang. Kalau kita gak makan orang, dia makan kita, itu urusan dia sama Tuhan. Lu gak mau digosipin, jangan pernah gosipin orang. Saya gak pernah ngomongin orang. Ngapain? Buang energi yang gak perlu. Setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya saya ngajak makan orang apa yang saya suka. Yang saya kirim makanan yang enak, bukan makan basi. Terus udah kadaluarsa, kirimin yuk bagi-bagi jemaat. Nggak ada. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Makanya sampai sekarang banyak teman dari anak-anak teman. Tadi saya baru ke kebaktian anak. Pastor Juan. Sampai om-om saya punya teman opa-opa. Lalu dalam apa? Keuangan. Kenapa dari Juan Mogi yang minus, bokeh, karena Tuhan panggil papa saya dalam keadaan krisis keuangan. Sekarang ngalami berkat Tuhan secara keuangan. Saya pegang 1 yang merubah cara berpikir saya. Setia. Setiap perkara kecil, aku kasih perkara yang besar. Orang ngutang aja lebih galak, bro udah bisa bayar. Utang segitu aja nagih. Kan yang minjem dia, kita yang sorry loh sama dia. Udah, ini baru poin pertama nih. Coba bilang sama-sama, konfrontasi. Hidupnya mau berubah, pikiran. Mau ditumpang tangan, tumpang kaki, disetrum, gak bisa. Yang pertama harus konfrontasi. Yang kedua kesadaran. Coba bilang sama-sama, sadar. Insaf. Nyebut. Udah. Mengakui kesalahan dan cara berpikir yang salah. Anak bungsu itu coba kita lihat Lukas 15 ayat 17a dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Banyak orang gak sadar loh. Males gak sadar. Pelit gak sadar. Brengsek gak sadar. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Orang mau berubah tuh harus sadar bahwa dia perlu berubah. Jangan pernah coba rubah orang lain. Kita dulu yang harus berubah. Karena rubah diri sendiri aja susah. Rubah lingkar pinggang aja susah. Berapa banyak yang pernah merasakan ini? Terus mau rubah orang lain. Please. Kita perlu berubah nggak? Perlu. Siapa yang udah sempurna di sini? Boleh pulang, silakan. Nggak apa-apa, pastor nggak marah, pulang. Yang udah sempurna, kita kan belum sempurna. Perlu berubah kan? Kenapa lu tuntut orang lain berubah? Kita mau berubah sabar aja udah.
Nggak bisa, teriak juga akhirnya. Nah, ada satu, Roh Kudus. Makanya kenapa kita bikin new life terus. Orang itu kalau dibaptis Roh Kudus merubah dari dalam menyadarkan. Baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 8, baca sama-sama 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia tuh siapa? Roh Kudus. Tapi dia udah ikut new life, berubahnya cuma 3 hari. Karena bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, setiap hari dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menyadarkan dia. Nah Pak, kalau saya ini udah oke lah. Tapi tuh kok suamiku gak berubah, mertuaku gak berubah. Doa, pakai doa ini. Saya ajarin doanya gini ya. Roh Kudus, insafkan mertuaku akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kebenarannya kan kita udah negara sendiri. Kenapa dia masih kepo, ngatur-ngatur. Ingetin ada neraka. Tuhan, insafkan suamiku akan dosa. Dia aduh genit sekali. Lihat kucing cewek aja dia nengok. Akan kebenaran dan penghakiman. Kan pezina gak masuk kerajaan surga. Jadi doanya tuh dengan kasih dan jangan di depan dia. Ayo latihan sama-sama. Roh Kudus. Lembut. Roh Kudus. Insafkan mertua saya. Nih pas di sebelah saya. Akan dosa, kebenaran, penghakiman. Lagi, latihan lagi. Sebelum semua masih belum rela. Roh Kudus, insafkan gembala saya akan dosa, kebenaran, penghakiman. Udah, kan enak. Mau rubah anak sampai, mama nggak mau ya punya anak kayak gitu ya. Kan suara lu habis, serak, darah tinggi. Emang berubah? Enggak. Udah ngomong udah kan? Udah Roh Kudus yang menyadarkan dia. Kan masih belum rela kan? Amin. Kenapa saya ngomongnya pelan, oktav rendah? Karena dilakukan dengan kasih. Roh Kudus terserah deh. Pokoknya lu insafin dia akan dosa. Itu udah emosi, gak bekerja. Harus dari kasih. Sekali lagi ya. Roh Kudus, insafkan istriku yang hobi sekali belanja. Gak ada dosa, kebenaran, penghakiman. Dah. Semuanya bilang sadar, insaf, nyebut. Tuh anak kalau udah mau makan makanan babi gak sadar, mati dia. Mati. Nah repotnya banyak orang udah terpuruk dan gak sadar-sadar. Dan kita gak bisa buat apa-apa. Makanya doa tadi, Roh Kudus, cuma itu yang kita bisa buat. Karena aku udah pendeta 30-an tahun, percayalah. Lihat, udah pakai statement pun gak ada amin. Percayalah. Kita gak bisa rubah orang. Yang ketiga, kerendahan hati. Yang pertama konfrontasi. Yang kedua apa? Kesadaran. Yang ketiga apa? Kerendahan hati. Membuka diri untuk berubah. Anak bungsu di Lukas 15 ayat 19 dia bilang ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi pembantu pun aku mau. Karena walaupun aku anak, aku sekarat. Nah, saya mau jelaskan ini. Ini hidup. Ini ada kursi. Ini melambangkan hidup kita tahta. Biasanya hidup kita kacau. Hidup kita gak berubah. Karena aku yang jadi bos. Aku yang duduk. Yesus di luar. Tenang aja Yesus. Kalau aku perlu, aku undang kamu masuk. Tapi tetap di bawah kursi. Jadi kalau aku mau bisnis apa, aku yang putusin. Aku mau nikah siapa, aku yang putusin. Kalau aku mau balas dia, aku hajar dia, aku yang putusin. Kan aku yang duduk di kursi. Makanya hidupnya kacau. Tuh, berantakan. Nah, saat perubahan pikiran terjadi, dia bilang gini, aku menjadi hamba upahan juga boleh. Hamba itu berarti punya tuan. Kita nih hamba Tuhan. Yang nyuruh biasa tuannya atau hambanya. Punya pembantu nih, Tuan boleh tolong gantiin spray enggak? Nyah boleh tolong itu enggak masakin, saya lagi pengen suara asem nih. Kita pengen tuh. Tuan yang nyuruh hamba atau hamba yang nyuruh Tuan? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu nih Tuhan atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan.
Yang benar begini, biar hidup kita teratur. Nih teratur. Kan undang Yesus masuk di hidup kita. Jangan salah tempat. Yesus yang di atas kursi, kita yang di bawah. Karena status kita hamba. Dia Tuhan. Masa Tuhan naruhnya di luar gitu loh. Bagus banget nih kalau amin sih. Bagus sekali nih poin ini nih. Tapi kita gak rela, kan aku banyak duit, aku tuh konglomerat loh Tuhan. Tetap. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Gak bisa dibawa semua tuh. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, kesempatan. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Nah banyak kita tuh cuma ngerti Yesus sebagai juru selamat. Selamatin kita, kalau sakit tolong kita, kalau bangkrut berkatin kita. Tapi dia bilang gini, ada Tuhan. Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Ini yang mimpin hidup kita. Makanya ada orang diselamatkan, hidupnya gak berubah karena jadikan Yesus bukan Tuhan. Ada orang udah disembuhkan dari koma, udah mati, dia hidup lagi, pastor, dia bangkit. Habis itu kayak setan lagi, karena dia tidak jadikan Yesus Tuhan. Dari bangkrut punya duit, hidupnya gak berubah karena cuma jadikan Yesus juru selamat dan bukan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Dalam akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Coba bilang sama-sama, saya hamba Tuhan dan bukan Tuhan. Anak itu bilang ini, aku mau balik ke rumah, aku mau jadi hamba aja. Itu level pertama. Kalau kita mau mengalami perubahan hidup, ngerti status kita tuh hamba Tuhan. Yang keempat, sampai sini kita belajar sesuatu. Yang keempat, tindakan nyata, bertindak sesuai perubahan hati. Lukas 15 ayat 20a, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada orang ngomongin perubahan, ngomong firman jago, tahu firman banyak, kenal pendeta banyak, tapi hidupnya gak berubah. Itu sama kayak orang punya raket pedal, punya sepatu pedal. Tahu pedal gak sih? Pedal. Aku juga pengen main pedal nih, belum sempet-sempet. Papa tahu pedal? Nanti aku ceritain pedal. Tapi papa udah gak bisa main pedal. Oke. Pedal tuh kayak tenis, kayak dibahas lagi. Kayak tenis gitu, cuma kayak gimana lah, olahraga baru lagi tren sekarang. Pokoknya kalau udah posting, kan ada hashtagnya akhirnya pedal juga. Aku juga belum punya posting itu, jadi ntar aku juga, papa bangga deh punya anak aku. Oke, aku akan pedal. Jadi kita punya raket pedal, punya sepatu pedal, tapi gak pernah main pedal. Ngapain jadi anak Tuhan tapi hidupnya gak berubah? Perlu langkah nyata. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jangan jadi orang Kristen yang jalan di tempat. Kita harus pergi. Disuruh sel, siap, aku mau. Disuruh ikut kelas, aku mau. Disuruh pelayanan, aku mau. Disuruh ngampuni, aku mau. Aku suruh sendiri. Pokoknya disuruh apa aja, aku mau. Karena hanya dengan itu aku berbuah. Yang terakhir, pemulihan. Kan mau perubahan hidup, pemulihan kan? Menerima kasih dan pemulihan dari Tuhan, identitas baru. Lukas 15 ayat 20b, 22 dan 25. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bapak tuh senang banget kalau kita mau berubah. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu berangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik 1. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya 2. Dan sepatu pada kakinya 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu 4. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, Tuhan mau kita ikut Tuhan gak penuh dengan duka cita. Tapi ada sukacita karena ada perubahan hidup. Karena dia Tuhan yang hidup. Masa hidup kita gak bisa berubah. Slide terakhir. Kalau kita lakukan 4 langkah di atas, konfrontasi, apalagi? Sadar, kerendahan hati, punya tindakan yang terjadi pemulihan, perubahan hidup. Ini yang terjadi yang pertama tuh katanya tadi apa? Jubah. Yang kedua apa tadi? Cincin. Yang ketiga itu kasut.
Yang keempat itu lembu tambun. Apa artinya jubah? Udah jubah pengemis, bau kandang babi, enggak, kasih jubah. Itu identitas baru. Selama ini kita mungkin capek. Oh, dia yang penjudi itu. Oh, dia yang pemabok itu. Oh, yang playboy cap kampak itu. Oh, yang suka gosip itu. Oh, si Kere itu tuh. Diganti semuanya. Kita bukan hanya hamba, tapi diangkat menjadi anak. Tuhan mau kasih identitas baru. Anak raja. Bukan penjudi, bukan pemabok, tapi orang benar. Dimulai dari apa? Perubahan pikiran. Identitas baru. Cincin mengenai otoritas. Sekarang pakai materai, pakai cap, dulu pakai cincin. Cep, cep. Anak. Kalau dulu kita kalah sama dosa, kalah sama daging. Di bisnis pun harusnya kita menguasai bumi, kita dikuasai bumi. Aduh sepi nih, aduh lesu nih. Ya bisa ngalami sepi, tapi Tuhan kasih hikmat untuk keluar dari masalah itu. Di bisnis kita berkuasa. Karena Tuhan bilang kuasai bumi dan taklukkanlah itu. Kita menang atas dosa. Ini bicara mengenai kuasa atau otoritas. Tidak kalah tapi menang mulai hari ini. Saya ulangi sekali lagi, tidak kalah lagi tapi menang. Never be the same. Kasut, kan budak gak pakai kasut. Sekarang ada kasut, artinya apa? Tujuan hidup, menentukan arah hidup. Kalau dulu cuma aku kaya buat aku keren buat aku berkuasa untuk aku, yang penting dagingku seneng. Sekarang berubah, aku hidup untuk Tuhan. Ini yang buat hidup kita berubah. Makanya orang ikut dunia bosen, orang banyak duit bosen. Cuma Tuhan yang bisa mengisi hidup kita. Dan yang terakhir, bicara mengenai sukacita. Jadi lembu tambun hanya dipakai pada perayaan besar di mana tuan rumah bersukacita. Bapak Ibu akan mengalami sukacita yang luar biasa yang gak bisa dikasih oleh dunia. Kita gak sekaya dia, kita gak seterkenal dia, kita gak sehebat dia. Tapi entah kenapa di sini ada sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun. Doa saya, semua jemaat Gilgal tidak ada satupun yang hidupnya tidak berubah. Dan dimulai dari apa? Perubahan pikiran. Per hari ini rohani, jasmani, karakter, hubungan, keluarga, keuangan kita pasti berubah. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. I will never be the same again. Yuk belajar pujian ini sama-sama. For return. I've closed the door. I will walk the path. I will walk the path. Jalannya Tuhan. Run the race. And I will never be the same. Dari awal sama-sama. I will never be the same again. I want to change. I want to be renewed. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soar like rain, flow like mighty waters. Again and again, sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. Fall like fire, soar like rain, flow like mighty waters. Again and again, sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. Yang
mau, mari angkat tangan kita dan sama-sama katakan, I'll never be the same again. Amen. I can never return. I've closed them. Semua pikiran yang salah, hidup yang lama. And I will never be the same again. And I will never be the same. One more time, say. And I will never be the same again. Pejamkan mata kita sementara keyboard main dengan lembut. Mungkin kita happy, udah hidup saya gini gak perlu berubah. Tapi kan di mata Tuhan, apakah hidup kita berkenan atau enggak? Tapi istrimu yang nemenin kamu mungkin udah gak kuat. Anak-anakmu udah gak sanggup. Perubahan selalu membawa terobosan dalam hidup kita. Perubahan hidup bukan hanya lebih kaya, lebih terkenal, lebih hebat. Tapi rohanimu berubah, semakin berbuah, semakin menyenangkan Tuhan. Karaktermu berubah, semakin serupa Yesus. Kan rohaninya sehat, pikirannya sehat, tubuhnya sehat. Keluargamu happy sama kamu, kamu dibanggakan. Di lingkungan namamu baik semua, di bisnis. Karaktermu berubah, orang lihat Yesus. Semuanya bisa dimulai dari pikiran. Yang pertama, lakukan banyak konfrontasi. Perjumpaan dengan kasih, kuasa, kebenaran. Kebaktian yang teratur, saat teduh yang teratur, baca Alkitab yang teratur, ikut sel. Sadar bahwa kita perlu berubah. Dan jangan paksa orang lain berubah, itu tugasnya Roh Kudus. Ada kerendahan hati. Tuhan, mulai saat ini bisnis nama saya, tapi Engkau yang pimpin. Engkau yang pimpin keluargaku. Dia naik tahta, kita turun tahta. Ada tindakan. Dunia perlu bukti, bukan janji. Dan yang terakhir, pemulihan itu menanti. Jubah yang baru, cincin, kasut, dan sukacita yang dari surga. Aku berdoa semua jemaat Gilgal berubah ke arah yang Tuhan mau. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.